Kampung Babakan Ciberem, Desa Mulyasari, Bayongbong, Kabupaten Garut ini menyimpan banyak kisah dari mereka yang bertahan hidup dalam ketabahan. Rafli Agustian saat ini baru berumur 10 tahun. Bocah kelas 5 sekolah dasar ini tak pernah tahu rasanya hidup bersama orang tua. Ia sudah hidup harus terus berjalan. Ikhlas dan tabahlah yang menjadi kunci kekuatan Rafli. Karena mengeluh tak akan dapat membalikkan putaran nasib. Untuk mencari tambahan uang jajan setiap harinya, selepas sekolah Rafli pun bekerja di tempat pembuatan noga milik seorang kerabat jauhnya. Di sekolah zaman langsung ditambal dinas noga kelas 2 di warang ke mama. Supaya abi gaduh acis. Kalau jajan sering nabung. Usaha pembuatan noga milik Titin Supartini ini merupakan sebuah usaha rumahan, warisan keluarga turun-temurun. Melibatkan 10 tenaga pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Semua karyawannya adalah para wanita, terkecuali Rafli. Noga merupakan salah satu jenis permen atau kembang gula yang terbuat dari kacang-kacangan serta gula atau madu sebagai pemanis. Makanan ini merupakan makanan kelas dunia karena sangat populer dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai negara, khususnya negara-negara Eropa. Noga diperkirakan muncul pertama kali di Eropa Selatan pada abad ke-15. Di industri ini, noga yang diproduksi menggunakan bahan baku utama gula pasir dan kacang tanah. Kacang tanah yang digunakan merupakan kacang lokal dengan kualitas terbaik. Kacang yang baik biasanya ditandai dengan biji-biji kacang yang utuh, berukuran sedang, dan berwarna putih. Untuk membuat noga, proses pertama adalah menyangrai kacang tanah. Saat disangrai, kacang harus benar-benar matang. Di samping untuk mendapatkan noga dengan kualitas baik, kacang yang matang sempurna juga akan mudah dikelupas kulit arinya. Usai disangrai, kacang kemudian dipindahkan ke loyang-loyang bambu untuk digosok. Proses ini bertujuan memisahkan biji kacang dari kulit ari dan memecah kacang menjadi 2 bagian. Karena tanpa kulit ari, kacang akan dapat menempel sempurna pada karamel gula. Menggosok kacang tanah inilah yang menjadi tugas Rafli. Karena pekerjaan ini termasuk mudah dan tidak beresiko, sehingga cocok dikerjakan oleh anak-anak. Karena ngelihatnya juga kasihan gitu kan, dia kalau sekolah buat bekal gitu, kalau upahnya dari saya itu buat bekal katanya gitu. Untuk menggosok kacang diperlukan alat bantu berupa sebuah balok kayu yang digosokkan pada kacang seperti mengulek bumbu. Dengan cara seperti ini proses pengelupasan dapat berjalan lebih cepat. Karena setiap harinya ada sekitar 50 kg kacang tanah yang harus segera diolah.
Setelah terpisah dari kulit arinya, satu loyang kacang tanah ini kemudian diayak. Selain bertujuan untuk membuang kulit ari yang tersisa, proses pengayakan ini juga sekaligus berfungsi untuk memisahkan butiran-butiran kacang yang hancur akibat tekanan saat digosok. Biji kacang yang dapat digunakan adalah biji kacang yang masih utuh. Tahap selanjutnya adalah membuat karamel. Karamel dihasilkan dari gula yang dipanaskan hingga membentuk cairan kental berwarna kecoklatan. Saat membuat karamel, gula harus terus diaduk selama kurang lebih 30 menit atau hingga gula mencair seluruhnya. Jika tidak, gula akan cepat gosong dan tidak dapat digunakan. Untuk menjaga kualitas produk buatannya, Titin hanya menggunakan gula impor yang berwarna putih. Meski terkadang, untuk mendapatkan gula yang sesuai, ia harus bersaing dengan pedagang gula grosiran. Kalau gulanya nggak putih, agak merah, itu nggak bisa dibikin. Kalau yang putih itu bagus kalau dibikinnya. Kalau gulanya yang merah, itu bisa gula sama kacang nggak jadi gitu, nggak jadi berpisah gitu. Setelah gula dirasa cukup encer, kacang yang telah bebas dari kulit ari tadi dimasukkan ke dalam cairan gula panas. Lalu diaduk dalam api sedang selama beberapa saat hingga gula dan kacang tanah campur merata. Oleh karyawan yang bertugas memasak karamel, adonan noga basah ini kemudian dibuat menjadi beberapa bagian kecil dan didistribusikan ke pekerja lain yang bertugas mencetak noga. Saat mencetak noga juga perlu menggunakan alat bantu untuk memipihkan noga menjadi tipis. Alat bantu yang digunakan merupakan hasil kreasi dari kantong plastik yang digulung sedemikian rupa dan diikat hingga bentuknya menyerupai alat untuk mengulek bumbu. Alat bantu ini juga berfungsi untuk melindungi tangan dari adonan karamel yang panas. Demi meminimalisir kecelakaan kerja, proses pencetakan karamel ini hanya dikerjakan oleh pekerja dewasa saja. Karena jika tidak hati-hati, adonan karamel yang sangat panas ini dapat membuat kulit melepuh. Proses pencetakan dilakukan di atas ubin yang telah diberi alas plastik. Di samping tidak memakan banyak tempat, cara ini dilakukan agar para pekerja dapat mencetak noga dengan lebih mudah dan rileks. Noga yang telah dicetak kemudian dibiarkan di atas tatakan plastik hingga dingin dan mengeras. Noga-noga yang telah dingin kemudian siap untuk dikemas. Memasukkan kertas kardus ke dalam plastik kemasan dan mengemas noga seperti ini merupakan tugas Rafli selanjutnya. Setiap kemasan ini berisi 6 buah noga. Dijual seharga Rp3.000 per bungkusnya. Jadi hitung-hitung kalau kotorannya gitu ya sama pegawai gitu. Ya ada 500 lebih keuntungannya itu setiap hari. Ya bayar yang kerja ada minimal lah 10 orang, satu orangnya 20.000. Karena tanpa pengawet tambahan, noga buatan Titin ini hanya akan dapat bertahan lama jika disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Ya kekuatannya mah 1 bulan aja gitu kuat itu. Apalagi kalau dimasukin ke toples, itu sampai 2 bulan juga kuat, masih kuat itu. Kan tidak pakai bahan apa-apa lagi, cuma kacang sama gula. Noga yang telah dikemas dan diberi merek ini kemudian siap didistribusikan ke kota-kota di sekitar Garut seperti Bandung, Tasikmalaya, dan Kuningan. Dari membantu mengerjakan berbagai pekerjaan yang ditugaskan pada dirinya, Rafli menerima upah sebesar Rp5.000. Upah yang tentunya tak seberapa, tapi sangat disyukuri Rafli.